Apa yang terjadi ketika sebuah pernikahan yang tampaknya terjalin oleh takdir, justru penuh dengan kebohongan dan rahasia yang menghancurkan hidupnya? Ikuti perjalanan Zara dan Ardi, dari perjodohan yang terpaksa hingga mereka berjuang untuk meraih kebebasan dan kebahagiaan mereka sendiri. Apakah mereka berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi, atau justru akan terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar? Jangan lewatkan kisah yang penuh kejutan, cinta, dan perjuangan ini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Zara adalah seorang gadis muda dari keluarga sederhana. Ayahnya, seorang pria setia yang bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga kaya, selalu mengajarkan Zara untuk rendah hati dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Meskipun hidup mereka tidak serba berkecukupan, mereka selalu merasa bahagia dengan apa yang ada. Zara selalu menganggap keluarganya sebagai satu-satunya tempat yang aman dan penuh cinta. Namun, hidup Zara berubah drastis ketika suatu hari, ayahnya yang biasa bekerja dengan tenang datang membawa kabar yang mengejutkan. "Zara, ada yang harus ayah bicarakan," kata ayahnya dengan wajah yang serius. Zara yang sedang sibuk dengan pekerjaannya di rumah, langsung berhenti dan mendengarkan dengan seksama. "Keluarga besar Tuan Ardi, majikan ayah, telah mengatur perjodohanmu dengan putra mereka. Besok, kamu akan bertemu dengannya," lanjut ayahnya. Zara terkejut dan merasa bingung. "Ayah, aku tidak siap untuk ini," kata Zara dengan gelisah. Dia lumpuh, kan?" Zara merasa bingung karena selama ini ia tidak pernah tahu bahwa perjodohan seperti ini akan terjadi, apalagi dengan seseorang yang begitu berbeda darinya. Ayahnya mengangguk. "Ya, dia lumpuh, tapi keluarganya sangat baik kepada kita. Ini adalah kesempatan besar untuk kita." Zara merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Meskipun dia sangat menghormati keluarganya dan apa yang mereka lakukan untuk keluarganya, perasaan hatinya tetap penuh kebingungan. "Ayah, apakah ini benar-benar jalan yang harus kita ambil?" tanya Zara dengan suara yang hampir tak terdengar. Ayahnya menatapnya dengan lembut. "Zara, ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk membalas budi keluarga Tuan Ardi yang telah banyak membantu kita." Dengan berat hati, Zara pun setuju meski perasaan ketakutan dan kebingungan masih ada di dalam hatinya. Pernikahan itu datang dengan cepat. Zara merasa dirinya tidak siap, namun ia harus mengikuti apa yang telah ditentukan. Hari pernikahan tiba, dan Zara mengenakan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh keluarga Tuan Ardi. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia sedang berada dalam sebuah mimpi atau kenyataan yang penuh dengan kebingungannya. Ketika dia tiba di rumah Tuan Ardi, dia langsung disambut dengan sambutan hangat dari keluarga besar yang sudah menunggu kedatangannya. "Selamat datang, Zara. Kami senang sekali bisa melihatmu di sini," ucap Ibu Tuan Ardi dengan senyuman lebar. Meskipun sambutan itu hangat, Zara merasa seakan ada jarak yang memisahkan dirinya dengan orang-orang di sekitar ini. Semua tampak sempurna, namun Zara tahu bahwa di balik semuanya, ada ketegangan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di saat itu, Ardi, pria yang akan menjadi suaminya, tiba. Zara menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ardi, dengan kursi roda yang membawanya, tampak tenang meskipun ada kesedihan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Ia mengenakan pakaian resmi, dan meskipun tubuhnya tak mampu bergerak bebas, ada kekuatan di dalam sorot matanya. "Zara, selamat datang," ucap Ardi dengan suara lembut dan penuh ketulusan. Zara hanya bisa membalas dengan senyum tipis. "Terima kasih," jawabnya dengan suara gemetar. Selama resepsi pernikahan, Zara merasa asing. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang seharusnya datang di hari istimewa seperti ini. Semua orang terlihat senang, namun ada kecemasan yang terus menghantuinya.
Ardi tampak baik-baik saja. Namun Zara merasa jauh darinya meskipun mereka berada dalam ruang yang sama. Ini bukan yang aku inginkan, pikir Zara dalam hati, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Malam pertama mereka datang, dan Zara masuk ke kamar pengantin dengan hati yang berat. Semua orang sudah pergi, meninggalkan mereka berdua dalam kesendirian yang penuh dengan ketegangan. Ardi duduk di kursi roda di tengah ruangan, menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Zara, aku tahu ini bukan yang kamu harapkan, katanya dengan suara yang lembut. Tapi aku berjanji akan membuatmu merasa nyaman. Zara merasa cemas. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Ardi mengangguk. Aku mengerti. Ini tidak mudah untukmu. Mereka duduk bersama, masing-masing dalam keheningan yang tak nyaman. Zara memandangi Ardi, berusaha mengenali pria yang ada di depannya. Dia ingin berbicara, tapi kata-kata terasa begitu berat untuk keluar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Ardi akhirnya membuka mulut. Zara, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku bukan hanya sekedar lumpuh, katanya dengan suara yang perlahan. Zara menatapnya, terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya, hatinya berdegup lebih cepat. Ardi menarik napas dalam-dalam. Aku terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang telah dibuat oleh keluargaku. Dan aku tidak ingin kamu terjebak dalamnya. Zara merasa bingung dan cemas. Apa yang kau maksudkan? Kebohongan apa? Tanyanya, suara tenggelam dalam kebingungannya. Ardi menatapnya, matanya yang sendu mengungkapkan perasaan yang dalam. Aku tidak bisa melawan keluargaku. Semua ini sudah diatur sejak lama, dan perjodohan ini bukan hanya tentang kita berdua. Zara merasa seakan dunia di sekitarnya runtuh seketika. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya, mencoba untuk memahami apa yang Ardi katakan. Ardi mulai menceritakan lebih lanjut tentang kebohongan besar yang terjadi. Keluargaku memiliki banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam permainan mereka, Ardi berkata dengan suara bergetar. Zara hanya bisa mendengarkan dengan hati yang penuh dengan kebingungannya. Tapi, ayahku. Zara mencoba berkata, namun Ardi mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Zara, keluargamu tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ayahmu hanya melakukannya demi kebaikan kita. Tapi, semua ini bukan hanya masalah antara kita berdua. Ini jauh lebih besar. Ardi menjelaskan dengan cemas. Zara merasa bingung dan marah. Jadi, selama ini pernikahan ini sudah direncanakan, tanpa ada pertimbangan apapun dari aku. Tanyanya dengan suara pelan, penuh rasa sakit. Ardi menunduk, tidak bisa menjawab. Aku tidak pernah meminta ini. Aku hanya seorang bagian dari rencana keluarga mereka. Aku tidak bisa melawan mereka, katanya, suaranya penuh penyesalan. Zara merasa hatinya semakin terluka. Aku tidak tahu harus bagaimana, Zara berkata dengan air mata yang mulai mengalir. Semua ini seperti mimpi buruk yang tak bisa aku bangunkan. Setelah malam pertama yang penuh dengan pengungkapan yang menyakitkan itu, Zara merasa kehidupannya telah berubah selamanya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Ardi, meskipun merasa bersalah, mencoba untuk meyakinkan Zara bahwa mereka bisa keluar dari situasi ini bersama-sama. Zara, aku tidak ingin kamu merasa terjebak, kata Ardi, dengan nada penuh keprihatinan. Kita harus mencari cara untuk keluar dari semua ini. Zara menatapnya dengan penuh kebingungannya. Keluargamu, semuanya sudah diatur, dan aku hanya sebuah alat dalam permainan mereka. Zara bertanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa menerima ini, lanjutnya, merasa marah dan bingung. Ardi mengangguk dengan sedih. Aku tahu, Zara. Aku juga tidak bisa menerima ini. Tapi kita tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Malam itu, Zara berbaring di tempat tidurnya, merasa hatinya kosong. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Semua perasaan yang selama ini dia rasakan tentang cinta dan kebahagiaan seolah hilang begitu saja. Kenapa aku harus terjebak dalam situasi ini? Pikirnya dengan penuh kekesalan.
Zara merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan besar. Namun ia mencoba untuk tetap tegar dan berpikir jernih. Keputusan untuk menerima perjodohan ini tampaknya sudah terlanjur. Dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Selama beberapa hari berikutnya, Zara mencoba mencari cara untuk melawan perasaan terjebaknya. Ia berusaha untuk memahami posisi Ardi, dan mengapa keluarganya begitu berkuasa dalam mengatur hidupnya. Namun, saat Zara mulai merenung, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi. Dalam percakapan yang mereka lakukan sehari-hari, Ardi tampak semakin gelisah, namun tidak bisa mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang keluarganya. Zara mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua kebohongan ini. Zara, aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang, tapi percayalah, ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu kira, kata Ardi dengan wajah yang penuh kecemasan. Zara menatapnya dengan serius. Apa maksudmu? Tanyanya, merasa semakin bingung dengan situasi yang semakin rumit. Di tengah ketegangan itu, Zara merasa dirinya semakin jauh dari Ardi. Meski mereka tinggal bersama, ia merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka berdua. Zara tidak bisa memahami kenapa ia harus terjebak dalam situasi yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Semua keputusan yang diambil seolah-olah di luar kendali mereka berdua. Dan lebih parahnya lagi, ia merasa perasaannya tidak dihargai, karena semuanya sudah diatur oleh orang lain. Ardi terlihat semakin terpuruk, dan meskipun ia berusaha memberikan perhatian, Zara bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang mengganggu pikirannya. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, Zara, kata Ardi dengan suara lemah. Tapi aku akan selalu berusaha untuk membuatmu merasa aman. Zara merasa bingung, tidak tahu apakah ia harus tetap bertahan atau berusaha mencari jalan keluar dari pernikahan yang terasa begitu terpaksa ini. Ketegangan semakin terasa setiap hari. Kepercayaan antara mereka semakin teruji, dan Zara merasa hatinya terbelah antara perasaan takut dan kebingungan. Zara mencoba untuk tetap tenang dan menyusun rencana untuk mencari jalan keluar. Dia tahu bahwa jika ia terus mengikuti arus, hidupnya akan dipenuhi dengan kebohongan dan perasaan terjebak. Pada suatu malam, setelah makan malam yang penuh dengan keheningan, Zara memutuskan untuk berbicara dengan Ardi secara terbuka. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam ketegangan seperti ini selamanya. Ardi, kita perlu bicara. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku merasa semakin jauh darimu, ucap Zara dengan suara yang penuh emosi. Ardi menatapnya, tampak terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut Zara. Zara, aku tahu ini berat, dan aku tidak ingin kau merasa seperti ini, jawab Ardi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kalau begitu, beri aku penjelasan yang lebih jelas. Ardi, aku merasa ada yang tidak beres, dan aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, kata Zara, wajahnya dipenuhi ketegasan. Ardi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Zara merasa frustasi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari yang ia jalani terasa semakin berat. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, dan ia merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari semua ini, Ardi, kata Zara dengan suara yang semakin melunak. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Namun, meskipun Ardi mengakui bahwa ada banyak hal yang harus ia ungkapkan, ia tetap terdiam. Zara merasa semakin kehilangan harapan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Apakah kita akan terus seperti ini? Zara bertanya dengan penuh kebingungan. Ardi menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Zara, aku hanya bisa memberitahumu sebagian dari kebenaran. Tapi aku tahu aku harus melawan keluargaku, jawab Ardi dengan suara yang semakin tegas. Zara merasa ada sedikit harapan dalam kata-kata Ardi. Tapi bagaimana, Ardi? Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan ini, jawab Zara, sesaat kemudian menundukkan kepala dengan berat hati. Hari-hari berlalu, dan Zara mulai merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Namun, suatu hari, ketika ia sedang mencari barang-barang di perpustakaan keluarga Ardi,
ia menemukan dokumen-dokumen lama yang membuatnya terkejut. Di antara tumpukan buku dan surat-surat usang, ia menemukan sebuah dokumen yang menjelaskan dengan jelas perjanjian antara keluarganya dan keluarga Ardi. Zara membuka dokumen itu dengan cemas, membaca setiap kalimat yang tertulis di dalamnya. Perjodohan ini bukan hanya untuk mempererat hubungan keluarga, tapi juga sebagai bagian dari kesepakatan bisnis besar yang melibatkan beberapa pihak. Zara membaca dengan suara pelan. Ia merasa dunia seakan berputar. Ternyata, pernikahannya ini lebih dari sekedar perjodohan biasa. Ada kepentingan besar yang melibatkan keluarganya dan keluarga Ardi. Seketika, Zara merasa terperangkap lebih dalam. Selama ini, ia hanya tahu sedikit tentang dunia yang melibatkan keluarganya dan keluarga Ardi. Ia merasa seperti sebuah pion dalam permainan besar ini. Jadi, aku hanya digunakan sebagai alat untuk tujuan mereka. Pikirnya dalam hati, rasa marah dan kecewa mulai meresap ke dalam dirinya. Dengan hati yang bergejolak, Zara kembali ke kamar dan mencoba berbicara dengan Ardi. Aku menemukan dokumen yang menjelaskan segalanya. Ardi, aku tahu sekarang perjodohan ini bukan hanya tentang kita, tetapi ada tujuan lain yang lebih besar, ucap Zara dengan suara penuh ketegasan. Ardi menatapnya, wajahnya tampak bingung. Zara, aku tahu, ini semua memang bukan hanya tentang kita. Tapi aku berjanji aku akan membantumu keluar dari semua ini. Zara merasa terlepas sedikit dari ketegangan yang selama ini mengikatnya. Namun ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari semua ini, Ardi? Semua ini terasa seperti jerat yang semakin ketat, kata Zara, suaranya penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Zara dan Ardi memutuskan untuk berbicara lebih lanjut. Mereka tahu bahwa jalan keluar dari pernikahan ini tidak akan mudah, tetapi mereka harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran. Zara merasa semakin terjerat dalam kebohongan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia merasa hidupnya telah dihancurkan oleh keputusan yang dibuat oleh orang lain. Pada suatu malam, setelah diskusi panjang, Ardi berkata dengan suara yang penuh ketegasan, "Zara, aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Kita akan mencari cara untuk keluar dari semua ini bersama-sama." Zara menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Ardi, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus bertindak sekarang, jawabnya dengan suara penuh ketegasan. Mereka berdua sepakat untuk membuka semua rahasia ini kepada keluarga besar Ardi. Meskipun itu berarti mereka harus melawan keluarganya. Zara merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan. Kita akan memberitahu mereka semua. Kita tidak bisa terus berbohong, kata Zara dengan penuh keyakinan. Keputusan itu datang dengan keberanian yang besar. Zara dan Ardi memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada keluarga besar Ardi. Mereka tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, namun mereka berdua tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Zara merasa cemas, namun ia juga merasa sedikit lega, karena akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengubah hidup mereka. Keesokan harinya, mereka mengatur pertemuan dengan keluarga Ardi. Zara merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ketika mereka tiba di rumah keluarga besar Ardi, suasana terasa tegang. Semua anggota keluarga hadir, menatap mereka dengan tatapan penuh pertanyaan. Zara, Ardi, ada apa? Mengapa kalian memanggil kami? Tanya Ibu Ardi dengan nada yang tegas. Zara menatapnya dan dengan suara penuh keyakinan berkata, "Kami ingin kalian tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya keputusan kami. Ini adalah bagian dari rencana besar yang telah diatur oleh keluarga kalian dan keluarga kami. Kami ingin mengungkapkan semuanya." Zara dan Ardi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang pernikahan mereka yang terperangkap dalam kebohongan besar. Keputusan untuk melawan keluarga Ardi bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan. Zara, meskipun cemas, merasa sedikit lebih tenang setelah memutuskan untuk mengungkapkan segalanya kepada keluarga Ardi. Pagi itu, setelah pertemuan yang penuh dengan ketegangan, Zara dan Ardi memulai perjalanan menuju rumah keluarga besar Ardi untuk memberitahukan mereka tentang pernikahan yang selama ini disembunyikan.
Di sepanjang perjalanan, Zara merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Apakah kita sudah siap untuk ini, Ardi? Tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Ardi menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita tidak punya pilihan, Zara. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa mengendalikan hidup kita, jawab Ardi dengan suara yang penuh ketegasan. Saat mereka tiba di rumah keluarga Ardi, suasana langsung berubah. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam dan menatap mereka dengan tatapan penuh pertanyaan. Zara merasa sangat tertekan. Kita harus berbicara sekarang, kata Zara dengan suara yang tegas, meskipun di dalam hatinya, ia merasakan kecemasan yang mendalam. Zara dan Ardi berdiri di depan semua anggota keluarga besar Ardi yang sedang berkumpul. Semua mata tertuju pada mereka berdua, menunggu penjelasan. Kami ingin memberitahu kalian semua bahwa pernikahan ini tidaklah seperti yang kalian pikirkan, kata Zara, suaranya sedikit bergetar. Ini adalah perjodohan yang sudah diatur jauh sebelumnya, dan kami tidak memiliki pilihan lain. Semua orang terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ardi melanjutkan, kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Kami ingin kalian tahu bahwa kami telah berusaha untuk menjalani hidup kami dengan cara yang jujur, tetapi semua ini lebih besar dari yang kami duga. Setelah mendengar penjelasan mereka, suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Beberapa anggota keluarga mulai berbicara dengan suara tinggi, tidak setuju dengan keputusan mereka. Zara merasa hatinya semakin berat. Kami tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan lagi, Zara melanjutkan dengan suara yang lebih lantang. Kita semua berhak tahu kebenaran, dan itu yang kami pilih untuk lakukan. Keluarga Ardi terkejut mendengar pengakuan yang mereka sampaikan. Beberapa anggota keluarga mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak diberitahu sebelumnya, dan ada yang menyalahkan Zara dan Ardi karena tidak berbicara lebih dulu. Kenapa kalian tidak memberitahu kami lebih awal? Kenapa harus seperti ini? Tanya Ibu Ardi dengan nada marah. Zara, yang sudah merasa sangat tertekan, mencoba untuk tetap tenang. Kami tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya tanpa merusak hubungan ini lebih jauh, jawab Zara dengan suara yang sedikit gemetar. Zara, kami tidak tahu kalian begitu terjebak dalam perjodohan ini. Tetapi keluarga kami sangat menghargai kalian, dan kami ingin semuanya berjalan baik-baik saja, kata ayah Ardi dengan suara lembut, mencoba untuk meredakan ketegangan yang ada. Namun, Zara merasakan bahwa ia dan Ardi tetap terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Ardi mencoba untuk berbicara dengan lebih jelas. Kami merasa tidak adil dengan semua ini. Kami ingin menjalani hidup kami sendiri, tanpa harus terikat oleh kesepakatan-kesepakatan yang tidak kami pilih, katanya dengan suara yang semakin tegas. Beberapa anggota keluarga mulai terdiam, namun beberapa lainnya tetap menatap dengan penuh kekhawatiran. Suasana di ruangan itu semakin memanas, dan Zara mulai merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan mereka dengan lebih baik, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup mereka. Kami ingin hidup bebas, hidup sesuai dengan pilihan kami sendiri, kata Zara dengan suara yang lebih lantang. Namun, meskipun keluarga Ardi terkejut dan marah, mereka akhirnya mulai mengerti bahwa Zara dan Ardi bukanlah pihak yang salah. Mereka berdua tidak bisa melawan perjodohan yang telah ditentukan oleh keluarga mereka sejak lama. Kami hanya ingin kebebasan, Ardi berkata dengan tegas. Kami ingin hidup kami sendiri, dan itu adalah hak kami. Meskipun ada beberapa ketidaksetujuan, keluarga Ardi mulai melihat bahwa mereka berdua ingin hidup sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Zara dan Ardi merasa sedikit lega meskipun masalah mereka belum selesai. Keluarga Ardi akhirnya menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka memang telah diatur oleh kesepakatan yang lebih besar. Dan meskipun mereka kecewa, mereka mulai memahami perjuangan Zara dan Ardi untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Zara merasa terkejut dengan bagaimana keluarganya mulai menerima kenyataan itu, meskipun ia tahu bahwa mereka masih harus menghadapi banyak rintangan. Namun, pada saat yang sama, Zara merasa sedikit lega. Meskipun keluarga Ardi tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan mereka mulai mengerti bahwa Zara dan Ardi hanya ingin kebebasan dan kebenaran. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tahu kita harus melawan untuk kebahagiaan kita,
kata Zara dengan suara penuh keyakinan kepada Ardi setelah pertemuan itu. Ardi menatapnya dengan rasa bangga. Aku selalu tahu bahwa kamu adalah wanita yang kuat, Zara, jawab Ardi, meraih tangannya dengan lembut. Mereka berdua merasa sedikit lega setelah percakapan panjang itu. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama untuk mengubah hidup mereka. Apapun yang terjadi, kita harus terus berjuang, kata Zara, wajahnya penuh tekad. Zara merasa bahwa keputusan mereka untuk berbicara dengan keluarga Ardi adalah langkah yang tepat. Meskipun tidak mudah, mereka akhirnya bisa membuka mata orang-orang yang mereka cintai. Namun, meskipun keluarga Ardi mulai menerima keputusan mereka, Zara tahu bahwa masih banyak tantangan yang akan datang. Kita tidak bisa berhenti sekarang, katanya, matanya penuh semangat. Kita harus terus berjuang untuk kebahagiaan kita. Seiring berjalannya waktu, Zara dan Ardi mulai mengatur hidup mereka dengan cara yang lebih mandiri. Mereka mulai mencari pekerjaan baru, mencoba membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari tekanan keluarga dan tradisi yang sudah mengikat mereka. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, mereka merasa bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah kemenangan. Zara merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa hidupnya bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang lain. Kita harus terus maju, Ardi, kata Zara, dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Ardi mengangguk. Aku setuju, Zara. Kita bisa melakukannya bersama, jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun mereka mulai merasa lebih bebas, tantangan tetap ada di depan mata. Keluarga besar Ardi masih mengawasi mereka. Dan meskipun mereka tidak lagi terikat oleh perjodohan yang telah diatur, masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Zara dan Ardi tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Meskipun demikian, Zara dan Ardi tetap berkomitmen pada tujuan mereka untuk hidup sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Mereka berdua merasa bahwa kebahagiaan mereka hanya bisa ditemukan jika mereka terus berjuang untuk hidup dengan cara yang mereka inginkan. Kita akan melewati ini semua, kata Zara, dengan suara yang penuh harapan. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengubah takdir kita. Pada akhirnya, Zara dan Ardi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa merancang masa depan mereka sendiri. Mereka belajar bahwa hidup mereka adalah pilihan mereka sendiri, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam kebohongan atau tekanan dari luar. Mereka memutuskan untuk meninggalkan semua yang mengikat mereka di masa lalu dan membangun hidup mereka dari awal. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan kesulitan, mereka merasa bahwa mereka telah menemukan jalan mereka sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu bahwa kita bersama, dan itu cukup, kata Zara dengan penuh keyakinan. Zara dan Ardi akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan mereka bukan berasal dari status atau perjodohan yang ditentukan, tetapi dari kemampuan mereka untuk memilih hidup mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka berdua. Mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjuang bersama. Setelah melalui perjuangan panjang, Zara dan Ardi akhirnya merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian dalam hubungan mereka. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, mereka berdua kini mulai lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya pada keputusan mereka. Mereka tidak lagi terikat oleh tradisi atau tekanan keluarga besar Ardi. Kebebasan yang mereka cari akhirnya tercapai, meskipun jalan yang mereka tempuh sangat berat. Pada suatu sore yang cerah, Zara dan Ardi duduk bersama di taman yang terletak di belakang rumah kecil yang mereka sewa. Mereka berdua tersenyum, menikmati momen kebersamaan yang selama ini terasa jauh dari mereka. Aku merasa bebas, Ardi, kata Zara, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Kita berhasil. Kita bisa hidup sesuai keinginan kita. Ardi mengangguk, tersenyum lebar. Aku juga merasa seperti itu, Zara. Ini adalah awal yang baru bagi kita. Meskipun mereka kini bebas untuk menentukan arah hidup mereka, tantangan tetap ada. Mereka harus membangun semuanya dari awal, tanpa bantuan keluarga atau koneksi yang selama ini ada. Namun, mereka merasa bahwa perjuangan mereka sudah sepadan. Zara mulai bekerja di sebuah toko buku kecil, sementara Ardi memulai usaha kecilnya sendiri,
mengembangkan keterampilan yang selama ini terpendam. Kita tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain, kata Zara dengan penuh keyakinan. Ardi memandangnya dengan penuh cinta, menggenggam tangan Zara dengan lembut. Kita akan terus maju bersama, apapun yang terjadi, jawab Ardi, suaranya penuh tekad. Hari-hari mereka terasa lebih ringan, meskipun kesulitan hidup tidak hilang begitu saja. Tetapi Zara dan Ardi tahu, bersama mereka bisa menghadapinya. Setiap kali ada tantangan baru, mereka berdua saling mendukung dan memberikan semangat. Zara merasa bahwa, meskipun dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian, ia memiliki tempat yang aman di sisi Ardi. Mereka belajar bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah kekuatan utama mereka. Seiring berjalannya waktu, Zara dan Ardi semakin merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka. Mereka belajar untuk menikmati momen kecil, dan kehidupan mereka yang sederhana terasa lebih berharga. Meski kesulitan masih datang, mereka semakin mampu menghadapinya dengan kepala tegak. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak bergantung pada kekayaan atau status sosial, tetapi pada keputusan yang mereka buat untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Suatu hari, setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru mereka, Zara dan Ardi duduk di teras rumah mereka yang sederhana, menikmati secangkir teh bersama. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya, kata Zara dengan suara lembut, tersenyum kepada Ardi. Kita punya apa yang kita butuhkan, Ardi. Dan itu lebih dari cukup. Ardi menatapnya dengan penuh cinta. Aku merasa sama, Zara. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita masih berdiri bersama. Di tengah perasaan puas dan bahagia yang mereka rasakan, muncul tantangan baru yang harus mereka hadapi. Ardi mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan besar, yang menawarkan kesempatan untuknya untuk bekerja di bidang yang ia sukai. Meskipun itu adalah peluang besar, Ardi merasa bimbang. Zara, aku tidak tahu apakah aku siap untuk kembali ke dunia yang lebih besar ini. Aku sudah terbiasa dengan hidup kita yang sederhana, kata Ardi dengan ragu. Zara menatapnya dengan penuh pengertian. Ardi, ini adalah kesempatan besar untuk kita. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, dan kita bisa melakukannya bersama-sama, jawab Zara, penuh keyakinan. Ardi merenung sejenak, merasa terombang-ambing antara keinginan untuk tetap hidup sederhana dan kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Namun, setelah berbicara lebih lanjut, Ardi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Mereka berdua tahu bahwa meskipun jalan baru yang mereka pilih lebih sulit, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh. Setelah Ardi menerima tawaran pekerjaan tersebut, kehidupan mereka mulai memasuki babak baru. Mereka berdua merasa terinspirasi untuk lebih keras berusaha, meskipun banyak yang harus mereka korbankan. Zara dan Ardi merasa bahwa mereka telah memulai perjalanan baru yang penuh dengan kemungkinan, dan mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Zara mulai bekerja lebih keras untuk mendukung Ardi, sementara Ardi berusaha menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru yang menuntut. Namun, meskipun dunia mereka semakin sibuk dan penuh dengan perubahan, mereka berdua tetap menjaga ikatan mereka. Setiap malam, setelah hari yang panjang, mereka selalu duduk bersama, berbicara tentang harapan dan impian mereka. Kita sudah jauh, Zara. Aku tahu kita bisa lebih, kata Ardi dengan semangat. Zara menatapnya, merasa bangga. Kita sudah sampai sejauh ini, Ardi, dan kita akan terus maju. Seiring waktu, pekerjaan baru Ardi membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Ardi mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh di bidangnya. Namun dia juga merasa terjauhkan dari Zara karena tuntutan pekerjaan yang semakin besar. Zara mulai merasakan kesepian yang datang bersama kesibukan Ardi. Aku merasa kita semakin jauh, Ardi. Kita harus menemukan cara untuk kembali dekat, kata Zara suatu malam, saat mereka duduk bersama setelah makan malam. Ardi menatapnya dengan perasaan bersalah. Aku tahu, Zara. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti itu. Kita akan menemukan cara untuk menyelaraskan semuanya, jawab Ardi dengan penuh penyesalan. Mereka berbicara panjang lebar tentang bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka meskipun kehidupan mereka semakin sibuk dan penuh tantangan. Zara dan Ardi tahu bahwa meskipun kesulitan tetap ada,
mereka selalu bisa menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah Ardi mulai bekerja di perusahaan besar, kehidupan mereka semakin berubah. Meskipun kesibukan dan tantangan semakin banyak, Zara dan Ardi merasa lebih kuat karena mereka selalu saling mendukung. Zara memutuskan untuk memulai bisnis kecilnya sendiri, menggunakan keahlian yang dimilikinya. Dia mulai merajut impian baru, menciptakan peluang bagi dirinya sendiri yang akan memberinya lebih banyak kebebasan dan kontrol atas hidupnya. Namun, meskipun mereka berdua merasa lebih mandiri, mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak datang dari pekerjaan atau kesuksesan materi. Meskipun mereka semakin sukses secara profesional, hubungan mereka tetap menjadi sumber kebahagiaan utama mereka. Aku merasa kita telah mencapai banyak hal, Ardi, tapi yang paling penting adalah kita masih bersama, kata Zara dengan lembut, melihat ke mata Ardi yang penuh rasa bangga. Ardi tersenyum, meraih tangan Zara. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, Zara. Tidak ada yang lebih penting dari kita berdua. Mereka berdua merasa bahwa meskipun dunia luar penuh dengan tekanan, rumah mereka adalah tempat di mana mereka bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Di luar pekerjaan dan segala pencapaian mereka berdua mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari perjalanan bersama, bukan dari tujuan yang mereka capai. Mereka mulai menghargai setiap momen kecil bersama, menghabiskan waktu bersama, dan merayakan kemenangan kecil dalam kehidupan mereka. Kita sudah punya yang lebih dari cukup, Ardi. Kita punya satu sama lain, kata Zara dengan penuh rasa syukur. Akhirnya, Zara dan Ardi menyadari bahwa meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka telah menciptakan hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan tekad dan cinta, mereka bisa menghadapinya. Mereka merasa puas dengan keputusan mereka untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan. Kita telah berjalan jauh, Ardi. Aku tidak bisa lebih bahagia dengan perjalanan kita, kata Zara, memeluk Ardi dengan penuh cinta. Ardi tersenyum, merangkulnya erat. Kita selalu punya satu sama lain, Zara. Itu sudah cukup untuk membuatku merasa kaya, jawab Ardi, suaranya penuh dengan rasa syukur. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan terus berubah, dan tantangan baru akan selalu datang. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan selalu bisa menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita akan selalu berjuang bersama, kata Zara dengan penuh keyakinan. Ardi mengangguk, matanya berbinar. Aku tidak pernah meragukan kita, jawabnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.